warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claresta Eka Felicia dengan NIM G00244141 dari SGD A1 dengan aslab Mbak Alisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi 2.3 yang mana soalnya akan saya bacakan, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya. Jadi karena dia mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya, dan pada pemeriksaan fisik didapatkan hemipares sisi kanan, kemudian terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, terus refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri. Terus pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, itu afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Nah, jadi riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons sebelah kiri. Nah, jadi masuk ke yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus vilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutnya juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi gitulah. Jadi struktur sirkulus vilisi ini di bagian anterior itu ada yang namanya arteri cerebri anterior dextra et sinistra. Terus habis itu yang di tengah-tengah itu ini loh ya. Itu ada arteri communicans anterior. Kemudian untuk bagian lateral itu dia ada yang namanya arteri carotis interna bagian dextra et sinistra. Terus habis itu yang bagian posterior itu ada arteri communicans posterior dextra et sinistra dan juga arteri cerebri posterior dextra et sinistra kayak gitu. Nah, terus dia kan tadi ditanya fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral. Nah, jadi dia tuh si sirkulus vilisi itu memungkinkan aliran darah kolateral. Jadi dia tuh menjaga perfusi otak jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar kayak gitu. Jadi dia tuh menjaga perfusi otak secara adekuat karena si sirkulus vilisi ini itu dapat mengalirkan darah melalui anastomosis dari sisi lain kayak gitu. Nah, terus habis itu kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Itu soal berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus, meliputi apa, fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, letak relatif di medula spinalis. Ya udah itu. Oke, jadi kita lanjut ya. Nih, kok gambarnya gini sih? Ya udah, jadi aku jelaskan aja lah. Jadi fungsi utama si traktus corticospinalis itu dia untuk mengontrol gerakan motorik volunteer secara sadar, terus khususnya gerakan otot rangka. Terus habis itu kalau yang traktus spinothalamikus dia itu untuk membawa sensasi nyeri, suhu, serta sentuhan kasar dan tekanan ringan. Jadi kalau misalnya suhu tadi itu di traktus spinothalamikus yang lateral, kalau misalnya yang sentuhan kasar dan tekanan ringan itu di traktus spinothalamikus yang anterior, dari perifer ke talamus kayak gitu. Terus kita next ke titik awal sama titik akhir. Nah, kalau misalnya si traktus corticospinalis itu yang descendens itu dia awalnya adalah neuron pertama di korteks motorik primer, yaitu area 4 Brodmann, dan area premotorik area 6 gitu. Terus habis itu untuk akhirnya dia itu akan berakhir di cornu anterior medula spinalis, yang mana dia akan bersinaps dengan motoneuron bawah atau interneuron kayak gitu. Terus habis itu ada traktus spinothalamikus nih. Nah, dia tuh awalnya dari mana? Awalnya tuh dari neuron pertama di ganglion spinalis atau reseptor perifer. Nah, neuron kedua kemudian neuron kedua itu di cornu posterior medula spinalis. Nanti dia itu akan berakhir di nucleus ventralis posterolateral thalamus, lalu diteruskan ke korteks somatosensorik.
Rodman gitu. Terus astagfirullahaladzim ya, lokasi penyilangan ya. Jadi untuk lokasi penyilangan itu untuk Tractus corticospinalis dia tuh 85% serat itu akan menyilang di decussatio pyramidalis atau medula oblongata. Yang ada di medula oblongata yang membentuk Tractus corticospinalis lateral 34. Terus 15%-nya lagi itu tidak menyilang di medula, tetapi dia menyilang di tingkat segmen spinal melalui commissura anterior atau Tractus corticospinalis anterior kayak gitu. Terus habis itu yang Tractus pinothalamicus dia tuh serat menyilang di commissura anterior medula spinalis 1 sampai 2 segmen di atas titik masuk rangsang 24. Terus titik masuk rangsang 14. Terus habis itu penyilangan terjadi tuh segera setelah neuron kedua di cornu posterior gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke untuk jawaban terakhir yaitu letak relatif di medula spinalis. Nah, jadi Tractus corticospinalis yaitu yang lateral itu terletak di bagian posterior funiculus lateralis, sedangkan yang anterior itu dia berada di funiculus anterior dekat visura mediana. Nah, untuk Tractus yang spinothalamicus itu dia Tractus spinothalamicus yang lateral menempati bagian anterior funiculus lateralis. Terus untuk yang Tractus spinothalamicus anterior dia itu berada di funiculus anterolateral. Jadi dia lebih medial dibandingkan si Tractus lateral gitu. Oke, next. Jadi selanjutnya itu adalah sebutkan pembagian trunkus cerebri yaitu batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons sama medula oblongata. Nah, jadi ini tuh adalah mesencephalon, ini tuh adalah pons, dan ini tuh adalah si medula oblongata. Nah, kita satu-satu dulu, kita ke ya. Jadi kita akan ke mesencephalon dulu. Nah, dia tuh kalau misalnya di PPT asisten itu dia tuh kayak bentuknya kayak Mickey Mouse ya emang sih. Jadi ini tuh namanya adalah pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu dibagi jadi ada si crus cerebri sama ada tegmentum. Apalah jelasin semuanya. Terus habis itu di tengah-tengah mereka itu ada yang namanya substansia nigra. Ini tuh dia yang menghasilkan dopamin. Terus di sini ada yang namanya fossa interpeduncularis. Kemudian ada ini aqueductus mesencephali, ini yang ini gitu. Sama ada tectum mesencephali. Oh ya. Bentar ya. Jadi kan tadi di soal kan ada sebutkan pembagian trunkus cerebri. Nah, itu ya dibagi jadi 3 itu. Yang aku bilang. Jadi mesencephalon, pons sama medula oblongata. Nah, ini yang di mesencephalon. Habis itu jika sudah kan tadi minimal 2 struktur penting, ya udah ini aja. Crus cerebri sama substansia nigra yang menghasilkan dopamin. Gitu. Terus habis itu kita lanjut ke pons. Bentar ya. Nah, ini. Jadi kalau pons itu dia ada sulcus basilaris pontis nih. Yang mana sulcus dia bentuknya kayak ya saluran gini lah, saluran ya gitu pokoknya. Terus kalau ini sulcus basilaris pontis, di sini ada yang namanya sulcus bulbopontinus kayak gitu. Terus habis itu di sini ada sudut gitu namanya angulus pontocerebellarius. Terus di sini ada nervus yang ketujuh facialis. Sini ada nervus 8. Sorry. Ini dengan nervus 8. Ini nervus 7. Ini nervus 6. Terus ini ada nervus 5. Udah deh. Gitu. Terus kita lanjut ke siapa itu namanya? Kita lanjut ke ini masih pons sih. Dia tuh dibagi jadi gini nih. Ada bentuk kayak gini nih. Kalau yang atas ini tuh namanya pars tegmentalis pontis. Nah, kalau yang bawah itu namanya facies dorsalis
medula oblongata kayak gitu. Nah sekarang kita ke siapa? Kita ke medula oblongata. Nah ini ada yang namanya oliva. Nah kemudian ini ada yang namanya piramis. Terus ada visura mediana anterior, decussatio pyramidum alias dia persilangan ya. Terus habis itu ada sulcus ventrolateral seperti itu. Masih ada sini nih. Di sini ada kayak bentukan kayak segitiga gitu, namanya adalah trigonum nervi hypoglossy. Ini yang sebelah sini. Yang agak ke bawah ini namanya adalah trigonum nervi vagi. Terus yang sini itu namanya area postrema. Terus ini namanya obex. Nah, ini sulcus-sulcus ya, saluran-saluran ini itu namanya yang paling lateral ini namanya sulcus posterolaterales. Dia paling lateral sih, cuman dia lebih lateral daripada ini kan. Sulcus intermedius posterior nih. Terus ini yang sulcus medianusnya. Ini. Gitu. Terus dan ada banyak lain sebagainya ya. Ya, langsung lanjut aja. Jadi jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal kayak nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Serta akibatasi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke. Nah, jadi ada nervus cranialis ini ada 12 nervus penting gitu. Nah, jadi nomor dari nervus cranialis itu diurutkan berdasarkan urutan keluarnya. Kayak 1-2 itu encephalon, 1-2 itu kayak olfactorius opticus. Terus yang sisanya itu kayak 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11, 12 itu dari trunkus cerebri. Nah, jadi kalau yang dari mesencephalon itu ada 2 nervus, yaitu nervus 3 sama nervus 4. Oculomotorius sama trochlearis. Bener. Terus yang di pons itu ada 4 nervus, ada nervus 5 sampai nervus 8. Jadi nervus 5, 6, 7, 8 itu dari pons dia. Kemudian ada medula oblongata. Nah, medula oblongata itu ada 4 nervus juga. Ya sisanya yaitu nervus 9 sampai si nervus 12 kayak gitu. Terus saraf kranial ya. Itu ada nih. Aduh, sorry deh kalau nggak jelas, tapi udah aku jelaskan aja. Jadi yang pertama ada nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius itu dia nama nukleusnya adalah nukleus nervi oculomotorii gitu. Plus nukleus Edinger-Westphal. Dia letak embriologisnya itu di mesoderm somitomeric dari lempeng basal mesencephalon. Sedangkan lokasi anatominya dia tuh mesencephalon dekat colliculus superior, dan ciri khasnya dia tuh mengontrol sebagian besar otot bola mata dan pupil. Kemudian lanjut kita ke nervus 4. Ini maaf kalau misalnya bentukannya kayak gini nggak, pokoknya aku jelaskan ya. Jadi nervus 4 atau kita pakai gambarin aja. Ya udah. Nah, nervus 4 atau trochlearis dia itu nama nukleusnya adalah nukleus nervi trochlearis. Terus letak embriologisnya itu ada di mesoderm somitomeric. Terus kalau lokasi anatominya dia tuh di mesencephalon dekat colliculus inferior. Terus kalau ciri khasnya dia tuh satu-satunya saraf kranialis yang menyilang dan keluar. Gitu. Nah, kemudian ada nervus 6 atau abdusen ya. Nah, kalau dia itu nama nukleusnya adalah nukleus nervi abdusen. Terus dia tuh letak embriologisnya itu adalah di mesoderm somitomeric. Terus kalau lokasi anatominya dia tuh ada di pons. Dia tuh ada di dasar ventrikel keempat, tectum pons bawah. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia tuh bisa mengontrol otot untuk abduksi bola mata, yaitu musculus rectus lateralis. Terus ada juga buat ini ya, aku akan menjelaskan buat lesi-lesinya ya, sama otot yang diinervasi. Nah, jadi tadi kan nervus 3 kan nukleusnya lokasinya di mesencephalon colliculus superior.
Nah, untuk otot yang diinervasi itu ada 4 otot mata, levator palpebrae, sama parasimpatis. Nah, lesi LMN-nya itu contohnya adalah ptosis, strabismus, midriasis, sama diplopia. Terus kalau misalnya untuk lesi UMN-nya, dia tuh umumnya ringan dan bisa ptosis ringan gitu. Terus kalau nervus 4 itu dia nukleusnya kan di mesencephalon atau di colliculus tapi yang bagian inferior. Dia itu otot yang diinvasi adalah musculus obliquus superior. Nah, lesi LMN-nya itu diplopia vertikal, di mana dia itu akan kesulitan melihat ke bawah. Terus untuk lesi UMN-nya itu ringan, kompensasinya oleh sisi lain gitu. Terus ada nervi 6, dia itu nukleusnya pons. Nah, otot yang diinervasi itu adalah musculus rectus lateralis. Terus lesi elemennya itu tidak bisa abduksi mata, diplopia horizontal juga. Terus habis itu lesi UMN-nya umumnya itu ringan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya itu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Berikutnya itu area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4, 5, area 22. Gitulah. Oke, kita lanjut, kita area 4 dulu nih. Jadi, area 4 itu dia fungsinya untuk motorik primer. Iya enggak? Terus ada area 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya 1, 2, 3 itu dia buat somatosensorik primer. Kemudian kalau area 44 dan 45 itu dia area Broca atau untuk memproduksi bahasa gitu. Terus kalau area yang 22 itu area Wernicke atau dia untuk pemahaman bahasa. Ya, begitu deh. Jadi kalau area 4 dia tuh ada di gyrus praecentralis. Inilah area 4. Terus area yang 1, 2, 3, mana ini area 1, 2, 3 dia tuh ada di gyrus postcentralis. Yang tadi kan somatosensorik primer. Terus ada area 4, 4, 45 itu ini. Dia tuh ada di gyrus frontal inferior kiri atau area Broca. Nah, dia tuh fungsinya untuk produksi bahasa atau motorik bicara gitu. Nah, kalau area 22 ini. 22 itu dia ada di gyrus temporalis superior. Dia tuh fungsinya untuk yang tadi tak bilang pemahaman bahasa. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut aja. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mainkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Astagfirullah, Masya Allah. Oke, jadi oklusi pada arteri cerebri atau ACM itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Karena apa? Karena distribusi vaskular dan representasi somatotopik di korteks motorik itu berbeda gitu. Jadi distribusi vaskular arteri cerebri media, arteri cerebri media itu akan mensuplai sebagian besar korteks motorik lateral yang mencakup area yang mengontrol gerakan wajah, tangan, dan lengan. Nah, sedangkan area yang mengontrol tungkai terutama disuplai oleh arteri cerebri anterior yang memasuk bagian medial korteks. Sedangkan area yang mengontrol tungkai terutama disuplai oleh arteri cerebri anterior itu memasuk bagian medial korteks motorik kayak gitu. Oke, terus habis itu buat homunculus motoriknya. Jadi korteks motorik primer di gyrus prasentral itu memiliki representasi somatotopik tubuh yang disebut homunculus motorik. Nah, pada homunculus ini wajah dan lengan diwakili di bagian lateral korteks, sedangkan tungkai diwakili di bagian medial. Nah, oleh karena itu lesi pada arteri cerebri media yang memasuk bagian lateral korteks itu akan lebih mempengaruhi fungsi motorik wajah dan lengan. Nah, akibat klinisnya itu apa? Akibat klinisnya karena oklusi ACM menyebabkan iskemia di area lateral korteks motorik, pasien itu jadi sering mengalami hemiparesis yang lebih berat pada wajah dan lengan dibandingkan sama tungkai. Nah, kelumpuhan tungkai itu biasanya lebih ringan atau tidak terlalu dominan karena suplai darahnya berasal dari arteri cerebri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, Masya Allah. Nah, mengapa? Ya udah aku bacakan aja lah, ini salah.
Jadi jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jadi gini. Nah, mekanisme kompensasinya ya. Jadi yang pertama, aliran darah dari sisi kontralateral. Jadi, jika arteri karotis interna kiri tersumbat, darah dari arteri karotis interna kanan itu dapat mengalir melalui arteri komunikans anterior untuk memasok wilayah cerebral yang biasanya disuplai oleh arteri karotis interna kiri. Kemudian, aliran darah dari sirkulasi posterior itu melalui arteri komunikans posterior. Darah dari arteri vertebralis dan basilar atau sirkulasi posterior itu dapat dialirkan ke wilayah yang kekurangan suplai akibat oklusi arteri karotis interna kayak gitu. Terus akan ada pembukaan jalur kolateral. Jadi jalur kolateral ini memungkinkan darah mengalir melewati sirkuit alternatif sehingga area otak yang terdampak tetap mendapatkan oksigen dan nutrisi meskipun arteri utama itu tersumbat. Nah, buat autoregulasi vaskular itu jadi selain yang tadi udah jelasin, pembuluh darah di otak itu dapat mengalami vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah di di pembuluh yang masih terbuka, membantu mempertahankan perfusi jaringan otak kayak gitu. Jadi sirkulus Willis ini tuh dia berfungsi sebagai sistem cadangan yang mencegah terjadinya infark cerebral luas akibat oklusi arteri utama. Tapi efektivitas kompensasi ini tuh bergantung pada kelengkapan dan kondisi anatomi sirkulus Willis yang bervariasi antar individu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.